Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, membawakan kuliah kebangsaan dengan tema Polri, Prediktif Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau presisi dalam menjamin stabilitas sosial dan penegakan hukum menuju Indonesia Emas 2045 yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention. Kuliah kebangsaan dengan tema Polri Prediktif Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan presisi dalam menjamin stabilitas sosial dan penegakan hukum menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini berlangsung di Hotel Unhas and Convention pada tanggal 20 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan sebuah acara penting yang bertujuan untuk membahas peran Polri dalam menjamin stabilitas sosial dan penegakan hukum yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk tantangan lingkungan strategis global dan ketahanan ekonomi nasional. Acara ini juga akan menjelaskan tantangan saat ini yang penuh dengan ketidakpastian dan bagaimana pemerintah merencanakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Rektor Universitas Hasanuddin dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pembicara utama. Acara dimulai dengan sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin yang kemudian dilanjutkan dengan kuliah kebangsaan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan materi tentang persatuan dan kesatuan sebagai modal utama perjuangan bangsa. Baik, jadi konsep presisi tentunya adalah konsep yang kita bicaranya di sisi pencegahan ya, sehingga tentunya kita harus mampu memprediksi kecenderungan. Tentunya orang lebih senang bicara tentang kepastian, tapi tentunya dengan dialog, dengan mengetahui akar masalah, kita bisa selesaikan di awal, tentunya akan jauh lebih baik. Memang lebih capek, karena membuat anggota harus sering berinteraksi, turun ke jalan. Namun saya kira dengan begini kita akan betul-betul bisa tahu akar masalah, dan masyarakat juga kemudian bisa mengetahui bahwa ada polisi di situ. Harapan saya tentunya dengan konsep presisi ini, masyarakat semakin dekat dengan polisi, polisi juga semakin dekat dengan masyarakatnya, terjadi interaksi sehingga kemudian polisi lebih dicintai. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya memprediksi kecenderungan masalah sebelumnya dan berdialog dengan masyarakat untuk menemukan akar masalah. Akan kuliah umum yang lebih saintifik ya, sebagai kuliah umum sebagai Kapolri yang memiliki pandangan luas tentang bagaimana Indonesia menuju masa emas, jadi Indonesia Emas 2045. Sehingga saya kira terstruktur, tadi beliau menyampaikan apa tantangan, tapi juga banyak sekali peluang dan kondisi yang dibutuhkan negara ini untuk bisa mencapai cita-cita bersama itu, sehingga adalah kepentingan kita semua untuk mengawal bangsa kita bersama ini untuk meraih cita-citanya dan tidak menjadi bangsa yang gagal. Tadi beliau juga memberikan contoh-contoh bangsa yang gagal dan kita tidak mau masuk ke situ. Karena kenapa? Kalau kita memilih jalan ke kiri misalnya, cara-cara bangsa yang gagal, kita juga akan gagal. Dan itu tanggung jawab kita bersama, sehingga tadi ajakan beliau untuk semua pihak untuk menjadi teman, menjadi sahabat, kita saling membantu, bahwa tidak ada yang sempurna. Ini saya kira sangat jelas. Tadi Pak Kapolri menyampaikan bahwa polisi pun kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, dan polisi pun selalu siap untuk bersama masyarakat dalam kondisi apapun untuk membangun bangsa. Beliau juga menawarkan untuk menjadi sahabat dengan seluruh sivitas akademika, dan tentu kami pun menanggapi hal yang sama, bahwa mahasiswa sivitas akademika adalah putra-putri terbaik bangsa yang selalu akan menggunakan cara-cara terbaik, selalu akan menggunakan pemikiran, selalu akan menggunakan local wisdom, kearifan lokal ya, untuk betul-betul mempersiapkan generasi pemimpin bangsa. Juga kita mengawal saat ini dan ke depan.
Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin menambahkan, Unhas siap untuk menjadi sahabat polisi. Dalam kuliahnya, Kapolri membahas berbagai isu termasuk ketahanan ekonomi nasional, pembentukan generasi emas, transformasi ekonomi Indonesia, peningkatan international trust, stabilitas Polhuk, Hankam, serta penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, konflik sosial, dan persiapan pemilu 2024 yang aman dan damai. Ini merupakan upaya bersama untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan menjaga stabilitas sosial dan penegakan hukum yang efisien. Finalisasi penyusunan SK Rektor dan pelatihan Sub-Bidang Diklat Sumber Daya Manusia dihadiri Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keputusan Rektor merupakan salah satu jenis naskah peraturan yang digunakan untuk penetapan atau perubahan status kepegawaian, acara kedinasan atau hak milik negara, menetapkan, mengubah, bahkan membubarkan suatu kelompok kepanitiaan atau tim. Dalam penyusunan surat keputusan Rektor, diperlukan ketelitian, dikarenakan berdampak terhadap bagi hak dan kewajiban individu. Dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menyusun naskah peraturan sesuai dengan tata naskah Dinas Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan luring di Gedung Rektorat Lantai 5 pada Rabu 18 Oktober 2023. Dihadiri para jajaran Wakil Rektor 3, Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, juga sempat menghadiri kegiatan tersebut. Ya, jadi kita penyusunan SOP ini tentunya kita harapkan nanti itu menjadi pedoman bagi pelaksanaan pada proses urusan-urusan di diklat, ya, pendidikan latihan, termasuk tugas belajar dan urusan bidang-bidang lain. Dalam wawancara Dr. Idarma Pangara SPPD SPJP, Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin mengatakan tentunya diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan di pendidikan pelatihan. Diharapkan sasaran utuh bagi sumber daya manusia, juga sasaran pada Rektorat Sumber Daya Manusia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menggelar Entrepreneur Hub Wirausaha Muda di Unhas Hotel and Convention. Kegiatan ini menghadirkan pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung Entrepreneur Hub di Unhas Hotel and Convention pada 19 Oktober 2023. Entrepreneur Hub merupakan kegiatan yang digelar oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin, dengan tujuan untuk mencetak entrepreneur muda dari kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi, dalam rangka menambah persentase kewirausahaan nasional dengan jumlah sekitar 1 juta wirausahawan baru. Kegiatan ini menghadirkan pemateri yaitu pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Materi pertama dibawakan oleh founder Tambak Mie, oleh Fikrang dengan topik Best Practice menjadi Entrepreneur, dengan moderator Ica Muswira Hamka. Dilanjutkan materi yang dibawakan oleh praktisi Departemen Bidang Kewirausahaan, Wisnu Sakti Dewa Broto, dengan topik mudahnya menjadi entrepreneur. Tak hanya itu, founder dan CEO Kasih Solusi, Derian Syah Asari juga turut membawakan materi dengan topik Temukan Ide Tumbuhkan Usaha yang Inovatif. Dilanjutkan materi oleh founder dan CEO PT Braja Biru Abadi, Aditya Pratama, dengan topik Strategi Gorilla Marketing, Cara Tidak Biasa untuk Hasil Luar Biasa. Inti dari rangkaian kegiatan ini yaitu penerimaan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dr. Andes Teten Masduki oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, serta pemutaran video usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya yaitu sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dilanjutkan arahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dr. Andes Teten Masduki dengan moderator Derian Syah Asari. Tak hanya itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Siti Aziza pun turut hadir dalam kegiatan ini. Yang pertama hari ini bagian dari kerjasama Unhas dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyebarluaskan spirit ya berwirausaha untuk meyakinkan para mahasiswa bahwa menjadi pengusaha itu tidaklah susah. Makanya disebut wirausaha itu mudah ya, bukan mudah saja dari sisi usia tapi juga isi atau mudah dari sisi merealisasikan ide-ide untuk menjadi pengusaha. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan bahwa peluang-peluang bisnis sangat banyak yang bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa. Profesor Jamaluddin juga mengatakan bahwa di bidang apapun itu, kita bisa membuka ruang peluang yang sangat besar. Kita berharap bahwa 2.000 mahasiswa Unhas bisa terjun ke dalam wirausaha. Ya, jadi ini kami memang ingin kerjasama dengan kampus-kampus, salah satunya dengan Unhas, untuk mencetak entrepreneur muda dari kalangan mahasiswa, ya, dari kalangan perguruan tinggi, untuk menambah persentase kewirausahaan nasional. Dan kita butuh sekitar 1 juta wirausaha baru, dan kita inginkan memang dari kalangan kampus, supaya ini bagian juga dari upaya kita untuk mengevolusi ya UMKM kita, supaya entrepreneur yang baru itu betul-betul by design bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif, bisnis model yang inovatif. Karena hari ini persaingan bisnis itu termasuk di dalam negeri, karena kita sudah free trade ya dengan MEA. Ini memang kita harus menyiapkan bagaimana produk-produk dalam negeri itu juga punya daya saing global ya. Nah, salah satu strategi yang kita ketempuh adalah ya kita mengajak kampus untuk menyiapkan para lulusannya untuk menjadi entrepreneur dan menghubungkan antara riset-riset di perguruan tinggi ya supaya bisa dikomersialisasi oleh para entrepreneur yang diinkubasi di kampus-kampus ini. Dr. Andes Teten Masduki menyampaikan bahwa minat anak muda untuk menjadi pebisnis sekarang ini di atas 70%. Maka dari itu, kampus diharapkan merespon tuntutan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. Hotel and Convention, Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Tanoto Foundation bekerjasama dengan UNESCO menggelar seminar bertajuk Youth Philosophy Seminar, mencakup diskusi menarik yang berfokus pada cara mengatasi tantangan sosial dalam konteks pendidikan iklim yang inklusif. Seminar ini mengangkat topik utama Green Futures. Beberapa pembicara tamu ahli telah diundang untuk berbagi pengetahuan dan menyempurnakan diskusi ini. Seminar ini merupakan bagian dari program kolaborasi antara Tanoto Foundation dan UNESCO, yakni UNESCO Youth as Researchers dan Tanoto Student Research Award. Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin menjadi salah satu mitra dalam program tersebut. Program ini bertujuan untuk menjadi wadah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat melalui perspektif pemuda. Program ini bertujuan untuk menjadi wadah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat melalui perspektif pemuda. Program ini akan memfasilitasi pemuda dalam melakukan riset untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat hingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Peserta dalam kegiatan ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin dari berbagai fakultas. Usai acara dibuka, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu berdiskusi terkait topik yang diberikan, diselingi dengan penyampaian materi oleh pembicara. Jadi program teladan di Tanoto Foundation itu memberikan beasiswa dan pengembangan kepemimpinan untuk mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Unhas sebenarnya adalah salah satu mitra universitas dari program teladan ini. Nah, dalam program teladan ada pembelajaran eksperiensial, salah satunya dibandingin sebagai tambahan dari pengembangan kepemimpinan. Nah, salah satunya dari experiential learning ini adalah bagaimana
mahasiswa-mahasiswa itu bisa belajar mengenai problem-problem apa yang mereka bisa lihat dari masyarakat sekitar, dari kota, dari provinsi, bahkan negara ini. Lalu mereka mencoba, oke, solusinya gimana? Kebijakan yang diperlukan seperti apa? Bahkan teknologi yang diperlukan seperti apa? Nah, Tanoto Foundation bekerja sama dengan UNESCO untuk mengadopsi program UNESCO yang adalah program global bernama Youth as a Researcher. Karena orang muda ini kan sebenarnya mereka secara akademis bagus ya. Tapi minat untuk riset, untuk tadi menganalisa kebutuhan, lalu membuat solusinya apa, itu dirasakan perlu lebih lagi dikembangkan. Makanya Tanoto Foundation bekerja sama dengan UNESCO. Nah, program ini sebenarnya kita sudah, ini yang ketiga dari 3 series regional. Tadi kami dari Universitas Indonesia, lalu ke Brawijaya, lalu ini di Universitas Hasanuddin. Jadi kita mencoba capture orang muda itu melihat problem-problem yang ada di masyarakat dari seluruh Indonesia itu seperti apa. Lalu mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, kita ada kurang lebih 15 kelompok yang mereka menyusun tadi solusi tadi. Nah, bulan depan kita akan bawa mereka semua ke Jakarta, ke Kemendikbudristek. Nah, di situ mereka akan ketemu dengan stakeholder, dengan pihak kementerian, pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu mereka yang mempresentasikan, ini loh kebutuhannya ini. Dan menurut saya sebagai orang muda, solusinya ini. Nah, jadi itulah kira-kira kurang lebih program UNESCO dan Tanoto Foundation yang bernama Youth as Researcher ini. Isu perubahan iklim merupakan topik yang diangkat dalam seminar ini. Sebagai generasi yang akan menentukan masa depan bangsa, isu perubahan iklim ini harus menjadi perhatian bagi para pemuda. Thank you. Hello, my name is Undral Gambatar. I run the Social and Human Sciences Unit of Jakarta office of UNESCO. So I'm working in Jakarta, Indonesia, at the UNESCO office on issues related to youth development, which this program that we are working on is related to, but also to issues more broadly about inclusive policy and inclusive social policy. So right now at our wonderful host, Unhas University, we are organizing the Youth as Researchers Tanoto Scholars Research Awards program. This is a project that's been ongoing for 4 months. So over the course of this 4-month period, young people who are university students, they will do research on issues that are of particular policy relevance, especially to Indonesia, but also more globally. So it's youth-led research. The youth decide on their topics. They decide what methodology they will use, and we help them in achieving their goals or their project outcomes by providing social research training, and also through providing lectures and other capacity building talks. So right now behind us there actually am gathered for 3 of these, the third of these capacity building lectures that we're doing. We did the first one in Jakarta, then we did the second one in Malang, and now we're doing the third one here in Makassar at Unhas University on the topic of inclusive education and also climate education. So we have some experts who are going to be providing this lecture to the students, and then they will have a opportunity to have a question and answer and discussion with the experts and also amongst themselves for some peer learning. Tak hanya sampai di situ, program ini akan mewadahi pertemuan para pemangku kebijakan terkait dengan para pemuda untuk menyampaikan perspektifnya mengenai masalah dalam masyarakat serta solusi yang ditawarkan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kasus kopi sianida kembali viral di berbagai media sosial. Seperti apa tanggapan mahasiswa tentang kasus kopi sianida? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kasus kopi sianida kembali viral di berbagai laman media sosial dan menjadi perbincangan warganet setelah Netflix merilis film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Cafe, and Jessica Wongso, Kamis 28 September 2023 lalu. Film dokumenter
berdurasi 90 menit tersebut menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih menggantung seputar persidangan Jessica Wongso. Penonton akan diajak memasuki panggung persidangan yang panas hingga akhirnya Jessica Wongso ditetapkan secara resmi sebagai tersangka. Jessica Wongso divonis bersalah atas kematian Wayan Mirna Solihin 6 Januari 2016. Pengadilan menetapkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso. Berikut pendapat mahasiswa Unhas terkait kasus tersebut. Berdasarkan pendapat saya dan apa yang telah saya dapat di media sosial saat ini bahwa kasus itu kembali mencuat terkait dengan video dokumenter dari Netflix itu sendiri. Nah, masih banyak kontroversi yang terjadi antara masyarakat saat ini antara pro dan kontra apakah Jessica bersalah atau tidak. Tapi melihat dari pandangan hukum bahwa hakim telah memutuskan bahwa Jessica Wongso itu telah bersalah berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada. Melihat dengan itu, saya berpendapat bahwa kita tidak perlu lagi menanyakan bahwa apakah Jessica Wongso itu bersalah atau tidak. Berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah hakim itu putuskan, itu bisa menandakan bahwa Jessica Wongso pada saat ini nyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang ada, walaupun dengan stigma yang terbangun di masyarakat saat ini. Tapi melihat kembali dengan pengadilan tersendiri terkait dengan putusan hakim, maka saya berpendapat bahwa Jessica Wongso tetap bersalah dalam kasus ini. Sekian. Sebenarnya kalau menurut saya kasus ini memang ada banyak ganjalnya ya, karena dari segi hukum juga tidak banyak transparansi yang diberikan oleh kuasa hukum. Cuman kalau kita lihat dari kita tahu kalau di akhir-akhir ini mulai beritanya tuh mulai kembali lagi dimunculkan karena mulai banyak lagi ganjalnya dan mulai banyak lagi dari film dokumenternya juga bisa dilihat dari film Netflix itu. Cuman kalau dari saya yang lihat memang banyak yang perlu kita kritisi dari segi hukumnya di negara kita sendiri, negara Indonesia itu masih banyak yang perlu dibenahi. Karena dari tadi yang saya bilang transparansi yang kurang dan masih banyak ganjal-ganjal dari kasus ini. Kayak ada yang kemarin juga saya dapat info kalau dari ada rekaman CCTV yang dimanipulasi dan lain-lain itu. Jadi menurut saya memang masih perlu banyak yang direvisi, perlu banyak perbaikan karena bagaimana negara kita mau berprinsip dengan keadilan, tapi kalau memang sistem hukumnya saya masih kurang. Ini itu saja sih kalau dari saya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Sneni Putri Intan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.